harapan orang tua atau ibu terhadap anak ibu untuk membacakan harapan orang tua. Siapa yang bersedia? Baik, Ibu Mida, silakan. Harapan ibu ke anak ibu itu apa aja? Terutama kami sebagai orang tua, harapan kepada anak itu yang pertama sehat, yang kedua bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya, yang ketiga dia beriman bertakwa. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Halo, berarti jawabnya hai. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Nah, saya mau tanya, di sini ada yang hamil? Ada tetangganya yang hamil? Ada saudaranya yang hamil? Ada dukungan apa yang harus kita berikan kepada kerabat saudara kita yang sedang hamil? Contohnya seperti apa, Ibu? Oh, melakukan aktivitas, ya boleh. Terus untuk ikut posyandu, memberikan dukungan informasi dan layanan yang tepat untuk ibu hamil. Kepada ibu hamil terkait kehamilannya dan memberitahu layanan apa, layanan yang tepat apa yang harus diterima. Layanan itu contohnya seperti apa, Ibu-ibu? Kesehatannya kemana? Oh, ke puskesmas boleh, ke posyandu. Yang dijumpai siapa, Bu? Kalau yang dijumpai tukang urut boleh nggak? Tukang susu boleh nggak? Tukang pijit tulang boleh nggak? Boleh. Ibu, kita harus memberikan informasi dan memberikan layanan yang tepat, kan? Kita memberikan informasi pelayanan kepada ibu hamil agar saudara kita, kerabat kita yang hamil tadi itu merasa nyaman, mentalnya tidak terganggu, merasa penuh kasih sayang, perhatian, sehingga anaknya yang di dalam perut itu dapat stimulasi yang sehat, sehingga ketika lahir tidak stunting. Jadi dari awal kehamilan itu sudah mendapatkan stimulasi yang baik, yang positif oleh ibu hamil. Jadi kita bagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dari Ibu Umar ke kiri ya. Nah, silakan geser sedikit sebagai pembeda. Dan kelompok 2 ini sebelah kiri saya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kelompok 1 silahkan ibu-ibu memberikan atau menuliskan informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan di masyarakat. Nah, jadi kira-kira Bu, Ibu yang kelompok 1 ya, kelompok 1 ini ya, kira-kira Ibu kalau misalnya mau dapat informasi tentang kehamilan itu di mana aja? Di tempat yang bagaimana dan siapanya, seperti di tempat arisan, di pertemuan kelompok, atau di warung, atau di mana? Nah, itu informasinya seperti apa yang sering didapat? Ya, kelompok 2 membahas tentang informasi yang sering muncul di media cetak, misal atau di internet. Nah, silahkan di sini mungkin ibu pernah nonton TV, oh ternyata ibu hamil itu nggak boleh gini, harus gini gitu. Silahkan tulis di buku kertas yang satu lembar ya. Oke Ibu, saya kasih waktu 5 menit ya. Sekarang kelompok 1 silahkan utarakan satu informasi yang didapatkan di tatap muka. Siapa? Ibu, oke Ibu Indah. Ibu hamil tidak boleh memakan tape, terus nggak boleh angkat berat-berat seperti angkat air, tidak boleh banyak tidur. Oke, baik, silakan kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baik, ayo tepuk tangan 4 kali untuk kelompok 2. Terima kasih semuanya.
lagi. Suami itu harus sering mengelus perut-perut. Harus. Iya benar. Betul. Selanjutnya kita akan membahas tentang stimulasi. Stimulasi itu diberikan oleh orang tua, khususnya ayah dan ibu itu ketika bayi dalam perut. Ketika janin dalam perut kita harus melakukan stimulasi. Dia ada jenisnya Bu, jenisnya pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Kalau sentuhan berarti kita elus. Kalau misalnya pendengaran, kita ajak cerita, kita dengarkan musik, ya kan Bu? Nah, kalau pencahayaan gimana Bu? Ayo, ada yang tahu nggak? Lampu. Iya, boleh dengan cahaya, tapi lihat usia kandungan. Kalau usia kandungannya sudah lebih dari 22 minggu, boleh dengan cahaya senter atau lampu. Tapi kalau belum sampai 22 minggu, cukup matahari. Ya, cahaya matahari ini sangat bagus sekali. Baik, selanjutnya ibu-ibu kita harus pahami kembali lagi ke informasi. Nah, informasi tatap muka ataupun informasi secara internet ya, ada yang bisa dipercaya dan ada yang tidak dipercaya. Nah, kalau yang dipercaya itu namanya fakta. Kalau tidak yang dipercaya itu mitos atau hoax. Ya Bu ya. Nah, contohnya nih, kalau saya bilang ibu hamil tidak boleh angkat berat, itu fakta atau mitos? Iya betul. Nah, kalau gini, ibu hamil tidak boleh makan telur rebus, itu fakta atau mitos? Ya mitos. Jadi ibu hamil harus mengkonsumsi telur sehingga ibu hamil bisa memenuhi kebutuhan gizi anak nanti, terhindar dari kecacatan, terhindar dari stunting. Silahkan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan. Ya, siapa Bu tenaga kesehatan Bu? Ada bidan, boleh, baru ada tenaga kesos ya, terus ada dokter ya. Semua itu ada di lingkungan kita, tergantung kebutuhan kita, kemana kita mau datang ke pelayanan. Tadi ada informasi dan ada pelayanan yang tepat. Ingat ya, kalau informasi itu boleh dari orang yang terpercaya, dan layanan yang tepat itu adalah layanan yang memang berhubungan dengan keamanan dari ibu dan bayi. Baik ibu-ibu, nah pertemuan hari ini sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti di bulan depan dengan pembahasan sesi 3 dan selanjutnya. Jadi yang perlu diingat adalah kita harus mendapatkan informasi yang terpercaya. Contohnya seperti apa tadi Ibu? Ya, seorang dokter, bidan atau nakes, pendamping PKH, kesos. Pelayanan yang harus kita berikan kepada ibu hamil adalah posyandu, ya boleh, ke dokter, puskesmas boleh, yang langsung bisa mendeteksi keamanan dan kesehatan bayi. Baik ibu-ibu, ada pertanyaan? Tidak, sudah jelas ya? Nah, baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari bisa kita terapkan ilmunya, baik itu untuk diri kita, saudara kita, atau tetangga kita yang sedang hamil atau ingin hamil. Mengakhiri kegiatan ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, semoga ibu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Kita harus menjaga kesehatan anak kita, keluarga kita agar terhindar dari yang namanya stunting.